Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Dengan nikmatnya pada hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Jumat. Tentunya kita berharap semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita, termasuk ibadah sholat Jumat kita ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pada saat ini kita berada pada bulan Rabiul Awal. Tentunya di saat kita kedatangan bulan Rabiul Awal mengingatkan kita semua kepada seorang manusia agung yang telah dilahirkan ke dunia ini, manusia yang patut untuk menjadi teladan, manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keselamatan, mengajak pada kehidupan yang bahagia dunia dan hari akhirat. Siapakah dia? Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya umat Islam di negeri kita, di saat kedatangan bulan Rabiul Awal, maka warga masyarakat umat Islam dari masjid yang satu ke masjid yang lain, dari musola yang satu dengan musola yang lain, dan bahkan juga dari lembaga-lembaga instansi pemerintah maupun juga lembaga-lembaga swasta, mereka semua bagaimana melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kelahirannya, dengan harapan bagaimana umat Islam bisa mengenang kembali kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat pada perjuangannya, melihat pada kepemimpinannya, dan bagaimana perjuangan dalam dakwahnya, sehingga mengantarkan manusia mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Tentunya kepada kita semua, di saat bulan Rabiul Awal ini, kita buka kembali sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW untuk bisa kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah dalam kehidupannya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri teladan yang baik bagi kamu. Bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam patut untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan kita. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perangai, memiliki kepribadian, memiliki akhlak yang agung. Bahkan Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, memiliki akhlak yang agung. Dalam ayat yang tadi, yang awal saya bacakan, sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagi kamu. Bagi umat Islam, umat Islam yang seperti apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang yakin terhadap kehidupan hari akhirat setelah dia hidup di dunia ini. Dan orang-orang yang banyak menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, dia dikatakan beriman, dia dikatakan menjadikan Rasulullah sebagai teladan kalau memang orang tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan dia berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan adalah orang yang yakin pada kehidupan hari akhirat setelah kehidupan di dunia ini. Artinya orang-orang yang mempersiapkan bekal, mempersiapkan amal-amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi kehidupan hari akhirat setelah kehidupan di dunia ini. Dan orang yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan adalah orang-orang yang banyak mengingat, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang sebagai contoh teladan bisa kita lihat dalam kehidupannya, dalam akhlaknya, dalam kepemimpinannya di rumah tangga, dalam kepemimpinannya di dalam negara, itu patut untuk dicontoh. Belum lagi dalam pergaulan dengan masyarakat, belum lagi di dalam dakwahnya. Semua hal patut dicontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Satu ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ya kaifa, ya bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian dijawab, kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah dijauhkan. Kalau orang-orang Barat mengatakan bahwa Rasulullah itu sebagai Al-Quran yang berjalan, orang yang mengamalkan Quran adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya patut bagi kita untuk kita jadikan sebagai contoh teladan di dalam kehidupan kita. Dalam semua hal, apakah di dalam sholat, diingatkan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam masalah haji juga diperintahkan begitu, khudhu anni manasikakum, ya ambillah dari aku tentang tata cara melakukan ibadah haji. Termasuk juga di dalam membina rumah tangga.
Bagaimana rumah tangga Rasulullah itu digambarkan bagaikan surga. Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Dalam semua hal, di dalam kehidupan, Rasulullah patut untuk menjadi contoh teladan. Karenanya bagaimana kita buka kembali sejarah kehidupannya, bagaimana kita buka kembali perjuangannya, bagaimana kita bisa melihat kepemimpinannya. Apalagi ke depan di negeri kita, insya Allah akan ada di 2024 ya pemilihan presiden, ya pemilihan kepala daerah. Tentunya kita umat Islam sangat mendambakan siapa yang akan memimpin adalah orang-orang yang memang mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sifat-sifat Rasulullah itu tertanam di dalam dirinya, di dalam pemimpin, di dalam orang-orang yang akan menjadi pemimpin, baik dalam kepemimpinan di rumah tangga, kepemimpinan di masyarakat, dan juga kepemimpinan di dalam sebuah negara. Kenapa? Karena sifat-sifat itu harus melekat. Yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana beliau itu punya sifat tabligh, menyampaikan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dia sampaikan. Kemudian beliau juga amanah, dalam kepemimpinan beliau amanah, dilaksanakan amanah itu dengan baik. Kemudian beliau juga fatonah, cerdas dalam mengambil satu sikap, satu kebijakan dengan pertimbangan tertentu, dengan pemikiran, sehingga keputusannya itu tepat. Fatonah dan sidik, beliau adalah orang yang dipercaya, orang-orang yang benar, orang-orang dipercaya. Bagaimana sifat-sifat ini juga terus kita sebagai umatnya kita contoh, kita berupaya bagaimana sifat-sifat tersebut bisa melekat pada diri kita, dan juga pada saat nanti ke depan kita melihat pemimpin, mencontoh, memilih pemimpin adalah pemimpin yang memang memiliki sifat-sifat yang memang ada pada diri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan melalui peristiwa kelahiran Rasulullah SAW, kita semua bisa terus mengambil pelajaran dan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani faqad ba'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku. Dan barang siapa yang man ahya sunnati faqad ahabani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku, kata Rasulullah SAW. Wa man ahabani faqad ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai Rasulullah SAW, dan semoga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bisa memasukkan dan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taba alayya wa alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani, wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala hadi ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa awani. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa ati'u fa inna ta'atahu aqwam wa aqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ibadallah, shallu wa sallimu ala nabiyikum kama amara bidzalika jalla jalaluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli damin wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azimal jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.